Hello. Banyak orang hari ini sibuk mencari berkah. Minuman didoakan biar berkah, benda didoakan biar berkah, tempat didatangi biar berkah. Padahal berkah itu bukan soal bendanya, tapi sikap manusianya. Berkah itu seperti sumur. Kalau sumurnya bersih, airnya jernih, orang yang mengambilnya pun senang. Tapi kalau sumurnya kotor, mau seberapa sering ditimba, airnya tetap keruh. Makanya berkah bukan sekadar dicari, tapi dirawat. Dirawat lewat adab, lewat akhlak, dan lewat niat. Karena dari situlah keberkahan hidup tumbuh perlahan. Aku membagi berkah menjadi dua, berkah positif dan berkah negatif. Berkah positif itu sederhana. Orang di sekitar kita merasa tenang, merasa terbantu, hidupnya jadi lebih ringan. Baik ringan secara ekonomi, maupun ringan secara hati. Tidak membuat orang takut, tidak membuat orang tertekan, tapi justru membawa rasa aman dan damai. Sedangkan berkah negatif sering tidak kita sadari. Saat sikap memburuk, pikiran menyempit, apalagi di zaman teknologi yang makin canggih. Informasi bisa tersebar cepat tanpa sempat kita renungkan dampaknya. Kita tahu suatu hiburan berisi mabuk-mabukan, aurat diumbar, dan mudarat. Tapi karena teknologi makin canggih, kita justru ikut menyebarkannya dengan mudah. Tanpa sadar, apa yang kita bagikan bisa jadi bagian dari berkah, atau sebaliknya. Kita tidak datang, bahkan mungkin sedang tidur di rumah. Tapi, orang lain datang karena info dari kita. Dosanya tetap mengalir, karena kita yang membuka pintunya. Itu juga berkah, tapi berkah yang melipat gandakan keburukan. Karena pengaruh tidak selalu hadir secara fisik, tapi lewat apa yang kita sebarkan. Kalau bicara berkah yang paling keramat, jujur saja itu bukan air dan bukan benda. Itu orang tua, terutama ibu. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Mau air minum, didoakan siapapun. Kalau orang tua disakiti, dibentak, ditelantarkan, maka mata rantai keberkahannya terputus. Bahkan bisa mengundang murka Allah. Na'udzubillah. Kalau mau minta didoakan biar berkah, doakan saja oleh ibu kamu. Lebih sederhana, lebih tulus, dan insya Allah langsung sampai. Di sekolah dan pesantren juga sama. Adab kepada guru, taat kepada yang mengajarkan kita. Itulah pintu berkah yang nyata dan sering dilupakan. Lihat Syekh Nawawi Al-Bantani dari Banten. Usia beliau tidak panjang, tetapi karya tulisnya melampaui umur beliau. Sampai hari ini, kitab-kitabnya masih dipelajari. Beliau sudah wafat, tetapi waktunya masih bekerja. Itulah berkah waktu. Ilmu yang terus hidup, walaupun pemiliknya telah tiada. Utsman bin Affan mewakafkan sumur dan kebun kurma. Wakaf itu terus dikelola hingga hari ini. Dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat dan jamaah haji. Seakan-akan beliau masih memiliki rekening amal yang terus bertambah, walaupun beliau telah lama wafat. Inilah amal jariah, kebaikan yang tidak ikut dikubur bersama jasad. Seperti lampu yang menyala tanpa henti, menerangi kita saat sendirian di alam kubur. Bukan viral cepat, tapi manfaat yang terus mengalir. Kalau kamu ingin menjadi public figure di masa depan, berdamailah dengan dirimu di masa sekarang. Jaga sikap dan adab sejak awal, karena jejak digital itu panjang. Dunia tempat kita bekerja dan bertahan hidup, tapi yang kita bawa mati bukan hartanya, melainkan keberkahannya. Hiduplah serius untuk dunia dan ikhlas untuk akhirat. Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Biar kita sama-sama makin sadar dan hidup kita makin berkah.